الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بحق محمد وآل محمد عليه صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون صدق الله العلي العظيم أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita pada malam ini masih bersama surat Al-Baqarah, lanjutan dari ayat-ayat sebelumnya yang membicarakan mengenai Nabiullah Kalimullah Musa alaihi wa ala nabiyyina wa alihi assalatu wassalam. Yang akan kita bahas berkaitan beliau bersama kaumnya, umatnya Bani Israel, yang mana telah kita bicarakan dalam beberapa pertemuan yang lalu, bagaimana umat ini umat yang paling biadab. Setiap menghadapi nikmat Allah tidak mensyukuri, bahkan menentang pemberi nikmat itu. Selalu menggunakan nikmat itu untuk memancing-mancing kemurkaan Allah. Nikmat itu selalu dihadapkan dengan dalam dua hal. Pertama, disyukuri dan digunakan nikmat itu pada jalur yang diizinkan dan diridhoi oleh Allah. Ini jaminannya akan ditambah oleh Allah nikmat demi nikmat. Kedua, atau nikmat itu dikufuri, diingkari, digunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah di jalur yang apabila dilakukan akan memperoleh kemurkaan Allah. Ini akan memperoleh siksaan dari Allah akibat dari pengkufuran itu. Karena ayat berhadapan dengan nikmat, ayat yang amat populer tetap berjalan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bani Israel selalu menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada mereka, mereka gunakan untuk memancing-mancing kemurkaan Allah. Artinya mereka tidak mensyukuri. Karena itu setiap memperoleh nikmat mereka kufuri, mereka dapat siksaan, dan terus begitu.
Ini pun bukan hanya cerita untuk mereka, tapi ini pun berjalan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun dihadapkan dengan dua ini. Nikmat akan jadi nikmat ketika kita syukuri, tapi nikmat akan jadi nikmah bencana kalau kita kufuri. Sementara Bani Israel yang disebut oleh Ibnu Abbas ummatun la'anat al-ardu was-sama, umat yang dikutuk oleh langit maupun bumi. Pada pertemuan yang lalu telah kita bicarakan bagaimana mereka memperlakukan perilaku yang tidak indah terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Minggu yang lalu kita berhenti ketika mereka minta anak sapi untuk disembah, dan akhirnya mereka membuat anak sapi itu ijil. Kali ini wa idz qultum ya Musa, ketika mereka kalian berkata, ini Allah ceritakan kepada mereka Yahud yang ada di hadapan Sayyidil Wujud Muhammad, yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi khitab Allah ini walaupun untuk mereka, Allah sedang ingin membicarakan nenek moyang mereka. Yang mana? Mereka yang saat itu hidup bersama Rasulullah dari bangsa Yahud, mengiyakan bahkan kadang-kadang menganggap benar apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka itu. Wa idz qultum ya Musa, ketika mereka kaum Musa berkata kepada Nabi Allah Musa, lan nu'mina laka, kami tidak akan beriman kepadamu selamanya, hatta narallaha jahratan, sampai kita melihat Allah langsung dengan mata kepala begini. Dan ini merupakan permintaan yang paling biadab dilakukan oleh seorang makhluk, ingin merendahkan martabat Khaliknya, sehingga mata yang lemah ini ia gunakan untuk melihat makhluk Khaliknya, dan itu mustahil. Karena itu ada beberapa ayat Al-Quran yang menceritakan pada kita setiap Bani Israel meminta agar mereka mampu melihat Allah langsung. Setiap ketika baru mereka minta, mengajukan pertanyaan ini, minta agar melihat Allah, spontan Allah berikan siksaan langsung, menunjukkan bahwa permintaan ini permintaan yang paling biadab. Dalam surat Al-Baqarah 55 ini, dalam surat Nisa 153, dalam surat Al-A'raf 155, tiga ayat ini semua menceritakan mengenai satu kejadian yang terjadi kepada Nabi Allah Musa dengan Bani Israel. Saya akan baca ayat-ayat itu karena kejadiannya dalam satu kejadian, tapi Allah sebutkan dalam tiga ayat. Al-Baqarah 55, An-Nisa 153, Al-A'raf 155. Semuanya menceritakan mengenai kejadian bagaimana Bani Israel mohon kepada Musa agar mereka melihat Allah spontan. Sementara Allah la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Dalam surat Al-Baqarah ini lan nu'mina lak. Adapun dalam surat lain, yaitu ketika Allah menceritakan kepada kita mengenai yang dilakukan Bani Israel, Allah berfirman, yas'aluka ahlul kitab an tunazzila alaihim kitaban minas sama' faqad sa'alu Musa akbar min dhalik faqalu arina Allah jahratan fa akhadathhumus sa'iqatu bidzulmihim. Orang-orang Yahud di zaman Rasulullah datang kepada Rasulullah untuk mereka berkata, kami minta kalau kamu mengaku Nabi dan Quran itu kitab yang Allah turunkan kepadamu, kami minta agar Quran itu turunnya sekaligus semuanya, seperti turunnya Taurat Musa sekaligus, nggak terperinci sedikit demi sedikit. Allah enggak meladeni permintaan ini, tapi Allah ingatkan kepada Rasulullah, hei Sayyidil Wujud Muhammad,
Kalau hari ini mereka minta agar kitab itu diturunkan sekaligus semuanya kepadamu, ketahuilah bahwa mereka, artinya nenek moyang mereka ini telah minta kepada Musa permintaan yang lebih dahsyat dari itu. Apa permintaannya? Ketika mereka berkata, arinallaha jahratan, tampakkan kepada kita Allah langsung kita lihat begitu. Fa'akhadhathumus sa'iqah, spontan Allah berikan siksaan bagi mereka. Ini dalam surat An-Nisa 153. Adapun dalam Al-A'raf 155 Allah menyebutkan, "Wakhtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina. Falamma akhadhathum ar-rajfah qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyaya afa atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna in hiya illa fitnatuk tudhillu biha man tasha'u wa tahdi man tasha' anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin." Ketika Nabi Allah Musa memilih 70 dari pengikutnya yang paling setia, yang paling alim di antara mereka, 70 diajak sama-sama untuk menerima Taurat dari Allah, miqat yang akan Allah memberikan Taurat di Tur Sina itu. Setelah 70 ini diajak oleh Musa dan orang-orang pilihan 70 itu, fa'akhadhathumur rajfah, tapi akhirnya mereka sama Allah dikasih bencana, gempa, sehingga langsung spontan mereka itu semua mati. Ketika mereka mati, Musa berfirman pada Allah, "Ya Allah, jangan kami berikan siksaan, jangan kamu berikan siksaan pada kita karena perbuatan orang-orang bodoh ini." Dan akhirnya Musa minta agar mereka dibangunkan. Rangkuman dari 3 ayat ini kita fahami sebagai berikut. Bahwa Nabi Musa ketika ingin menerima Taurat, Musa mengajak 70 dari pengikutnya. Mereka 70 itulah yang minta kepada Musa, seperti Allah sebutkan dalam Baqarah 55 ini, arinallaha jahratan, dan seperti yang disebutkan dalam 153 surat Nisa tadi, arinallaha jahratan. Jadi yang minta agar mereka bisa menampak pada Allah itu mereka 70 yang dipilih oleh Musa. Mereka berkata, "Musa, kamu berkata kamu mendengarkan ungkapan dan firman Allah, kamu menerima Taurat, sementara kita enggak melihat sesuatu. Kami tidak akan mau beriman dengan apa yang kamu bawa sebelum kami melihat Tuhanmu langsung dan kita melihat Allah langsung." Jadi 3 ayat ini menceritakan satu kejadian. Ketika kita membaca hari ini dalam surat Baqarah, wa idz qultum ya Musa wa idz qultum ya Musa lan nu'mina lak. Ketika kalian berkata, "Hai Musa, kami tidak mau beriman." Siapa yang berkata ini? Mereka 70 rajulan yang disebut oleh Allah dalam Al-A'raf tadi. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Kalau di dalam Al-Baqarah 55 ini spontan Allah menyebutkan fa'akhadhatkumus sa'iqah. Spontan Allah berikan azab bagi mereka. Mati mereka 70 itu. Mati di hadapan Nabi Musa. Ini salah satu siksaan yang spontan diberikan oleh Allah ketika orang melanggar, ialah siksaan ketika mereka biadab ingin melihat Allah dengan mata kepala. Kan ada dalam beberapa riwayat itu, ada siksaan yang Allah dahulukan di dunia sebelum akhirat, seperti orang yang durhaka dengan orang tua, itu akan mendapatkan siksaan dunianya sebelum akhirat. Kalau dia bakti akan mendapatkan balasannya di dunia sebelum akhirat. Ada beberapa riwayat. Tapi siksaan yang semacam ini, selain ada beberapa hal, banyak dosa oleh Allah itu diberi ampunan, diberi waktu untuk kita mohon ampun. Tapi kalau kita melihat cerita orang yang selalu ingin minta Allah spontan melihat dengan mata kepalanya, ini enggak diberikan waktu oleh Allah, spontan diberikan siksaan. Wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan
fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Kena sa'iqah. Sa'iqah ini siksaan. Sa'iqah ini kalau kita baca Al-Quran memiliki beberapa arti. Bisa sa'iqah itu adalah petir yang dahsyat sehingga membunuh orang. Akan saya lewat ada beberapa arti sa'iqah dalam Al-Quran. Pertama, arti sa'iqah dalam Al-Quran ialah api yang jatuh dari langit mengenai seseorang. Atau itu petir tadi itu. Spontan kena, hangus mati dia. 70 orang ini ketika mengatakan arinallaha jahratan, spontan kena sa'iqah. Dan 70-nya semua kena petir itu. Jadi sa'iqah bisa diartikan narun tasqutu minas sama, atau itu ar-ra'd yang selalu kita lihat. Karena itu Allah berfirman, wa yursilus sawa'iqa fayusibu biha man yasha, surat ar-ra'd. Allah mengutus itu petir, api yang mengenai siapapun yang dikehendaki. Kedua, arti sa'iqah dalam Al-Quran artinya al-maut, mati. Apapun caranya, tidak harus dengan cara kena petir atau kena api, tapi langsung mati. Karena Allah pun berfirman dalam surat Az-Zumar, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Ketika Allah membicarakan masalah tiupan pertama, nufikha fis suri fasa'iqa, artinya famata man fis samawati wa man fil ard. Adapun arti ketiga, sa'iqah mutlak siksaan. Bukan arti mati, bukan juga petir atau api, tapi siksaan. Entah bentuknya itu gempa, entah bentuknya kejatuhan, entah apa namanya. Sa'iqah artinya azab. Allah berfirman, anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'ad wa thamud. Aku berikan ancaman untuk kalian satu siksaan seperti siksaan dan azab yang Allah berikan kepada kaum 'Ad dan Thamud. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Ini yang menjadi perselisihan ulama ahli kalam sampai hari ini. Apakah Allah mampu dilihat atau tidak? Saya tidak akan hanyut dengan perselisihan itu. Tetapi yang jelas ada dua pendapat. Pendapat pertama yang mengatakan Allah kelak di akhirat bisa dilihat dengan mata kepala. Alasan mereka mengatakan dengan ayat wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Alasan yang mengatakan cuman di dunia, ketika dalam surat Al-A'raf 143 menceritakan Nabi Musa pernah berkata, qala rabbi arini andur ilaik qala lan tarani. Ya Allah, biarkan aku bisa melihat kamu. Kata Allah, kamu tidak pernah akan melihat aku. Mereka mengatakan tidak di dunianya, di akhirat tidak. Iya. Mereka pun mengambil alasan kalau Allah bisa dilihat dari ayat tadi itu. Kalau mustahil Allah itu bisa dilihat, kenapa seorang nabi seperti Musa kalimullah masih minta kepada Allah, tunjukkan kepada aku ya Allah, arini andur ilaik. Walaupun sekian banyak kaum mufassirin termasuk Zamakhsyari dan lainnya, dan tafsir dari Ahlul Bait khususan, mereka menyebutkan Musa minta arini andur ilaik bukan untuk dirinya. Musa lebih mengenal Allah, bahwa Allah tidak pernah bakal dilihat. Tetapi Musa cuman minta karena ini Bani Israel minta langsung lihat Allah. Spontan diberi oleh Allah, mereka mati. Minta dibangkitkan lagi oleh Musa, mereka dibangkitkan. Mereka berkata, oke, kami nggak bisa melihat. Kami minta kamu yang melihat ya Musa, baru kita beriman. Maka Musa diperintah oleh Allah, ya Musa mintakan, sebagaimana riwayat dari Imam Musa Ali bin Musa Ridha Al-Kadhim, Imam Ridha bin Musa Al-Kadhim, mintalah dan akan kunampakkan pada mereka bahwa itu mustahil. Maka Musa minta, Rabbi arini andur ilaik la li nafsih, bukan untuk dirinya, tapi untuk memberi hujjah kepada umatnya bahwa Allah siapapun nggak bisa melihat, kalian dan para anbiya dan semua pun nggak mampu menyaksikan spontan dengan mata ini.
Bagi yang mengatakan Allah itu tidak bisa dilihat, la di dunia wala di akhirat, karena Allah menyebutkan la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Mata ini masih belum mampu melihat beberapa makhluk Allah, apalagi akan melihat Khalik pencipta langsung. Sementara Allah itu bukan ada jisim badan, ada bentuknya, ada tempatnya sehingga bisa dilihat. Ini perselisihan yang ada pada kaum para ulama dan ahli tafsir dan al-mutakallimin yang kita tidak akan hanyut untuk memperselisihkan, tetapi tetap harus dibahas. Bagi yang mempercayai dengan dalilnya akan dilihat, silahkan. Bagi yang tidak, silahkan. Tidak akan dibuat perselisihan untuk memahami satu ayat. Bagi yang mengatakan tidak mampu dan gak mampu mata ini untuk melihat, tetapi mampu dilihat dengan basirah, mata hati, bukan basar dengan mata kepala. Karena mereka juga mengatakan kalau Nabi Allah Musa minta arini andur ilaik, yang dimaksud oleh Musa bukan aku melihat dengan mata kepala, tapi aku melihat dengan mata hatiku, sebagaimana Allah membuka kepada Ibrahim untuk menyaksikan semua kebesaran Allah, melihat Allah dengan mata hatinya ketika Allah berfirman untuk Ibrahim, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard. Untuk ini dilihat, fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Imam Ali datangi seseorang, ditanya, ara'aita rabbak? Hei Ali, apakah kamu melihat Tuhanmu? Kata Imam Ali, waihak, a'budu rabban lam ara? Celaka kamu, masa aku menyembah Tuhan yang tidak kulihat? Aku melihat, tetapi aku lihat dengan haqiqatul basirah, bukan dengan al-basar, dengan mata. Itu yang kemudian Imam Ali pernah mengatakan, wallahi ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah fihi qablahu wa ba'dah. Demi Allah, aku tidak sesuatu kecuali aku di situ melihat Allah sebelumnya dan setelahnya. Arti melihat ialah bukan dengan mata kepala, tapi dengan mata hati. Karena itu kemudian yang minta melihat Allah ini dalam Al-A'raf, dalam An-Nisa, dalam Al-Baqarah, ini semua disebutkan kena sa'iqah, kena siksaan langsung. Bagi Musa tidak kena sa'iqah, tapi Musa pun diperintah oleh Allah, lihat ke gunung itu ketika nampak cahayaku. Gunung itu pun ternyata enggak mampu. Walakin indur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Kamu enggak mampu melihat aku, tapi lihat cahaya itu yang ada di gunung itu. Gunung pun menerima cahaya Allah itu, pecah berkeping-keping. Ketika Musa menyaksikan itu, spontan Musa pun pingsan. Ketika falamma afaqa, ketika Musa sadar, siuman dari pingsannya, spontan Musa berkata, subhanak tubtu ilaik wa ana awwalul mu'minin. Aku taubat. Memang dia minta bukan untuk dirinya, untuk mereka, tapi Musa pun minta ampun karena memang sebenarnya tidak ada yang akan melihat Allah dengan mata kepala, dan permintaan itu merupakan sesuatu yang tidak layak. Imma kena sa'iqah. Adapun wujuhun yauma idzin nadhirah, beberapa tahun yang lalu pernah kita bahas dalam ulul albab ini, pengajian mengenai tafsir ayat itu, ketika kita sampai kepada surat itu, bahwa wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, yang mengatakan Allah akan dilihat di akhirat langsung dengan ayat ini, yang mengatakan tidak dilihat karena ayat itu mengatakan ila rabbiha nadhirah, akan menyaksikan, hanya menyaksikan Allah. Sementara di surga itu ada bermacam-macam yang mereka lihat, ada cawan-cawan untuk arak mereka, ada bidadari dan bermacam-macam yang dilihat. Tetapi Allah mengatakan ila, hanya kepada Allah mereka melihat, untuk menunjukkan melihat apapun kenikmatan surga, sebenarnya mereka melihat Allah. Itu yang disebutkan ila rabbiha nadhirah. Sekali lagi, perselisihan sangat mulai dulu dan sampai sekarang mengenai hal yura Allah amla,
Apakah dilihat kelak Allah di akhirat atau tidak? Perbedaan ada dua. Ada yang mengatakan iya dengan dalilnya, ada yang mengatakan tidak dengan dalilnya, dan kita masing-masing silahkan untuk memilih. Yang mengenal kebenaran adalah kelak Allah. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqah. Spontan kena sa'iqah tadi, kena siksaan, mati semuanya. Wa antum tanzurun. Kalian saksikan apa yang terjadi saat itu. Tetapi karena Nabi Allah Musa berdoa, ya Allah jangan 70 pilihanku, orang-orang yang terbaik dari umatku ini mati, aku kembali kepada mereka, tidak membawa ini lagi. Ya Allah ampunilah mereka. Permohonan Musa. Karena permohonan Musa yang disebut dalam surah An-Nisa tadi atau Al-A'raf, spontan Allah menyebutkan tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum. Allah kemudian bangkitkan lagi, Allah kemudian hidupkan kalian lagi setelah kematian kalian. Artinya sa'iqah tadi berarti artinya al-maut, mati spontan 70 itu. Karena itu setelah mereka mati 70-nya, summa ba'atsnakum min ba'di mautikum. Kami bangkitkan lagi kalian setelah kematian kalian. La'allakum tashkurun. Tetap Allah masih mengingatkan semua ini dilakukan, pemberian ampunan dan taubat tujuannya la'allakum tashkurun, agar kalian mensyukuri semua nikmat-nikmat pemberian Allah. Ini ayat menunjukkan bahwa ada kebangkitan sebelum hari kiamat. Ada hidup kembali di dunia sebelum akhirat. Kalau kita lihat ini, dan nanti kita akan sampai suatu saat di akhir-akhir surat Baqarah pun ada cerita orang yang mati 100 tahun itu. Amatahullah mi'ata amin thumma ba'athah. Qala kam labith? Qala labithu yawman aw ba'dha yawm. Yang dibangkitkan lagi. Walaupun tafsir Manar Abduh menyebutkan thumma ba'athnakum, bukan berarti mereka itu kemudian dihidupkan lagi setelah mati, tapi anak keturunan mereka masih ada walaupun 70 itu mati. Sepintas kalau kita melihat ayat berikutnya dan ayat-ayat lain Al-Quran bahwa tidak merupakan kesulitan ada kebangkitan hidup di dunia setelah mati walaupun sebelum akhirat, karena Allah pun menceritakan Allah pernah mematikan seorang 100 tahun. Wallahu a'lam, disebut itu Uzair orang itu, Nabi Allah. Amatahullah mi'ata amin thumma ba'athah. Kemudian dibangkitkan lagi. Begitu juga mereka ini 70 setelah minta permintaan yang konyol itu diberi oleh Allah sanksi, mati mereka. Kemudian karena doa Nabi Allah Musa, mereka summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Ini Bani Israel diselamatkan dari semua, masih minta Tuhan dari berhala, masih mau melihat Allah dengan mata kepala. Terus wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Enggak cukup itu. Sudah kalian kami maafkan dengan permintaan itu, kami berikan kalian dhallalna, mereka hidup setelah nyebrang itu di Sahara. Dhallalna 'alaikumul ghamama. Mereka enggak kena panas, di mana-mana ada awan menutupi mereka dari sinar dan terik matahari. Hidup nyaman, enggak kepanasan. Terus nggak cukup, nggak panas, perlu makanan di padang pasir itu. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kami turunkan bentuk makanan al-man yang disebut seperti madu yang lengket. Pagi turun, pernah kita bicarakan waktu bicarakan mukjizat Nabi Fir'aun, mukjizat Nabi Allah Musa, mukjizat Nabi Allah Musa pada pertemuan yang lalu. Al-man seperti madu begitu. Bentuknya seperti samar, lim, makanan, halwa. Wassalwa, salwa mereka menyebutkan tair, burung yang gemuk yang selalu Allah kirim untuk mereka gunakan makan dengan itu. Ada yang mengatakan al-mannu wassalwa satu jenis makanan.
Al-muhim makanan ini adalah Allah berikan tanpa mereka susah payah. Karena itu para mufassiri menyebutkan begini, kalimatnya wa anzalna. Kalimat anzalna ini kalau kita bicarakan ada bisa minan nuzul, dari atas ke bawah, nazalah, min a'la ila adna. Kalau itu merupakan seperti madu yang nempel di buah, di pohon-pohon, itu memang datangnya dari atas, setiap subuh datang. Itu pun at-thair as-salwa datang dari atas. Kalau itu, karena itu Allah mengatakan anzalna, kami turunkan. Bisa juga kalimat anzalna bukan dari diartikan masalah nuzul, tapi minal inzal bi makna adz-dhiyafah. Artinya mereka memperoleh al-mannu wassalwa dan tanpa susah payah, seakan-akan mereka dalam sahra itu, dalam mereka menjadi tamu-tamu Allah yang akan diberi oleh Allah makanan tanpa susah payah. Karena itu dalam bahasa Arab nuzul ala wazn rusul itu adalah makanan yang disediakan untuk tamu. Karena orang Arab mengatakan anzaltu artinya adaftu, aku jadikan dia dhaif, tamu. Itu Allah pernah menyebutkan mengenai makanan suguhan yang diberikan oleh orang-orang kafir kelak dalam surat Waqiah. Allah menyebutkan fanuzulun min hamim. Suguhan mereka, minuman mereka adalah nuzulun min hamim. Atau kita menemukan dalam surat Fussilat atau Ali Imran, khalidina fiha nuzulan min indillah, sebagai tamu-tamu Allah. Mungkin pernah kita baca mengenai al-istiqamah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurur rahim, sebagai tamu dari Allah ghafurur rahim. Allah menyebutkan kalimat ketika memberikan makanan untuk Bani Israel al-mannu was-salwa dengan firman-Nya wa anzalna, bisa memang arti sebenarnya al-mannu was-salwa turun dari atas sesuai kalimat nazal, bisa juga artinya minan al-inzal, di sini artinya adz-dhiyafah, mereka sebagai tamu-tamu Allah. Dimanja memang Bani Israel, diberi oleh Allah macam-macam kenikmatan tanpa susah payah. Setiap hari dikirim oleh Allah al-mannu was-salwa, cukup. Mengenai berteduh nggak pernah kena kepanasan. Sebentar lagi juga akan minta air, tanpa capek juga mereka minta air, nggak pakai menggali di sahara. Sebentar lagi tongkat Musa akan bergerak atas perintah Allah, mereka pun memperoleh semua air dengan mata air yang jernih. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna was-salwa kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ayo makanlah dari rizki-rizki yang Allah berikan, min thayyibat, dari yang indah, dari yang enak, dari rizki-rizki yang Allah berikan. Selalu Allah merintahkan kita untuk makan yang thayyib. Thayyib itu kalau kita baca Al-Quran lawan katanya khabith. Thayyib itu baik, lawan katanya khabith, jelek, keji. Karena itu dalam surat Maidah Allah berfirman, qul la yastawil khabithu wat thayyibu walau a'jabaka kathratul khabith. Tidak pernah akan sama yang khabith sama yang thayyib, yang keji, yang jelek sama yang thayyib, yang indah dan enak. Walaupun yang keji itu banyak, tetap banyaknya keji tidak akan menjadikan ia baik. Sedikitnya yang thayyib tidak akan menjadikan ia keji atau khabith. Qul la yastawil khabith wat thayyib walau a'jabaka kathratul khabith. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Dalam berapa ayat-ayat Al-Quran selalu perintah Allah untuk kita makan yang thayyib. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Man harrama zinatallah allati akhraja li ibadihi wat thayyibat minar rizq. Kemudian orang menyebutkan setiap yang halal itu thayyib.
Dan setiap yang diharamkan oleh Allah pasti khabith, keji. Yang diperintahkan oleh Allah, makan yang dihalalkan, yang indah, yang enak. Kadang-kadang kan manusia ini memilih yang tidak enak, di hadapan dia banyak yang enak. Kapan? Ketika memilih yang haram sementara halal ada di hadapan dia. Kenapa harus mencari yang khabith? Kenapa harus mencari yang haram sementara yang halal jauh lebih banyak daripada yang diharamkan? Dari mulai pernah kita kaji cerita abah kita, ayah kita, Nabi Allah Adam alaihi wa ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam, ketika Allah menyebutkan kepada Nabi kita Adam, ayah kita Adam, makan semua isi surga, bebas untukmu, kecuali satu saja, jangan dekati satu pohon. Lambang yang dihalalkan oleh Allah dalam hukum Islam ini sekian banyak dan semuanya thayyib, dan yang diharamkan sedikit dan semua yang diharamkan khabith. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Tetapi sekali lagi Bani Israel mendapatkan nikmat ini pun mereka enggak terima kasih. Nanti akan kita baca. Mereka enggak mau lagi al-man wassalwa. Mereka minta bawang, kerai, dan hal-hal semacam itu. Sampai kata Nabi Allah Musa, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian minta hal-hal yang hina ini, kemudian kamu tinggalkan yang berharga dan yang mahal dari Allah? Bukan Bani Israel saja. Setiap orang yang memenuhi jiwanya untuk dengan syaitan dan hawa nafsunya yang menguasai dirinya, selalu mencari yang jelek, di hadapan dia banyak yang baik. Kita pun gak lepas kadang-kadang. Ketika syaitan kita banyak, kita jadikan hawa nafsu imam kita, Tuhan kita, wa na'udzubillah. Sering yang jelek kita cari, yang indah kita buang kadang-kadang. Itu ketika sudah terbalik akal pemikiran manusia, ketika dipenuhi oleh syaitan dan hawa nafsu menjadi terbalik. Ini yang akhirnya kelak pernah disebutkan Rasulullah, kelak di akhir zaman kamu akan menghadapi adalah apa yang terjadi? Orang melihat al-munkaru ma'rufa wal ma'rufu munkar. Yang munkar dianggap ma'ruf, yang ma'ruf dianggap munkar. Yang khabith dianggap thayyib, yang thayyib dianggap khabith. Yang baik dianggap jelek, yang jelek dianggap baik. Ketika terbalik. Karena itu Allah, Rasul mengajarkan kita untuk doa, Allahumma arinal haqqa haqqa farzuqna tiba'ah. Ya Allah, nampakkan kepada kita hak itu hak, dan berilah kami petunjuk untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila farzuqna ijtinaba. Nampakkan kepada kita batil itu ya batil, kemudian bimbing kita untuk meninggalkan. Jangan akhirnya kabur orang. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Bani Israel pun begitu. Sudah mendapatkan ini, apa firman Allah berikutnya? Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Mereka kita, Allah Maha Suci, wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Allah enggak pernah menzalimi hambanya. Allah Arhamur Rahimin. Allah Raufun bi'ibadihi. Allah Rahimun Syafuq. Bahkan Rasul pernah menyebutkan, Lallahu arham bi'abdi minal ummi bitifliha. Allah lebih belas kasih kepada hambanya daripada seorang ibu terhadap anaknya, dan jauh. Karena itu Allah menyebutkan wa ma zalamun walakin kanu anfusahum yadhlimun. Mereka selalu berbuat zalim. Karena kezaliman demi kezaliman yang mereka lakukan ini, maka mereka memperoleh siksaan. Coba renungkan dalam Al-Quran, sekian puluh ayat Al-Quran, setiap Allah menyebutkan siksaan untuk satu umat, pasti Allah menyebutkan siksaan ini karena kezaliman mereka. Fabidhulmin minalladzina hadu haramna alaihim. Atau kita lihat dalam surat Al-Ankabut ketika Allah menceritakan siksaannya. Faminhum man arsalna, faminhum man arsalna. Ini karena apa? Karena kullun akhadna bidzambih.
karena perbuatan dosanya. Karena dan setiap perbuatan dosa itu dalam bahasa Al-Quran ialah berarti dia sedang melakukan kezaliman untuk dirinya. Yadhlim nafsah, setiap orang berbuat dosa. Wa kullan akhadna bidzambi, semua yang kami beri siksaan itu adalah karena dosa yang ia lakukan, dan dosa itulah perbuatan zalim. Apalagi kadang-kadang zalim itu berbentuk syirik, dan itu sebesar-besar zulm. Inna syirka la zulmun azim wa ma zalamuna. Karena itu Allah menyebutkan ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Allah menyebutkan kenapa Allah harus menyiksa kalian, kenapa Allah harus menurunkan azab dan bala untuk kalian selagi kalian masih bersyukur terhadap nikmatnya dan beriman kepadanya. Ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Artinya ketika tidak ada syukur, ketika tidak ada iman, maka yang terjadi ialah siksaan akan turun. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Terus wa idh qulna adkhulu hadhihi al-qaryah. Bani Israel diperintahkan oleh Allah untuk pergi menuju Baitul Maqdis. Udkhulu hadhihi al-qaryah. Al-qaryah di sini dimaksudkan ialah Baitul Maqdis, karena Allah dalam surat Al-Maidah ayat 21 juga menceritakan Bani Israel untuk masuk Baitul Maqdis dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya qaumi dkhulul ardhal muqaddasata. Al-ardhul muqaddasata dalam surat Al-Maidah ayat 21 ini yaitulah Al-Qaryah yang disebut oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 58. Wa idz qulna dkhulu hadhihi al-qaryah. Qaryah apa? 21 Al-Maidah. Terjemahan qaryah itu ketika Allah berfirman, ya qaumi dkhulul ardhal muqaddasah. Al-Qaryah itu tempat yang dihuni oleh masyarakat, banyak maupun sedikit. Termasuk kota-kota besar pun sebenarnya artinya qaryah. Qaryah itu bukan arti yang kita fahami sekarang ini dalam al-lughal ra'ij al-mu'asir bahwa qaryah itu desa. Sebenarnya qaryah itu tempat yang dihuni oleh orang banyak, baik itu di tempat kecil maupun di tempat-tempat yang besar seperti kota-kota yang besar dalam bahasa Arab aslinya begitu. Wa idz qulna dkhulu hadhihi al-qaryah. Diperintahkan kepada Bani Israel untuk masuk Al-Qaryah. Al-Qaryah di sini ialah ditafsirkan dalam Al-Maidah 21 yaitu udkhulul ardha al-muqaddasah. Masuklah ke desa itu. Tetapi fakulu minha haitsu syi'tum ragada. Kemudian ketika kalian masuk dan bermukim di desa itu yaitu Ardhul Muqaddasah, Baitul Maqdis, kalian nikmati semua yang ada dari Baitul Maqdis. Ragada wasi'ah, seluas-luas, semampu, sekuat kalian nikmati semua hasilnya. Selain punya al-mannu was-salwa, ketika masuk di Ardhul Muqaddasah Baitul Maqdis itu Allah menyebutkan fakulu, makan semua hasil dari tempat itu. Minha haitsu syi'tum, dimanapun, ragadan mutanaimin bi ausa'i ma yakun. Silahkan nikmati semuanya. Seperti pernah kita bahas kalimat ragada ketika membicarakan Nabi Allah Adam masuk surga. Wadkhulul baba sujjada. Tapi kalau masuk Baitul Maqdis ini masuk lewat pintu dan masuklah dengan sujjada. Apa artinya sujjada? Apakah masuk dengan sujud hakikat yang kita lihat meletakkan kepala di tanah? Kalau itu mungkin sulit orang berjalan. Tetapi yang dimaksud sujud di sini adalah penuh khusyuk dan tawadhu. Ada yang mengatakan sujjadan rukkaan, sambil menundukkan kepala seperti orang rukuk untuk memuliakan tempat yang akan kalian masuki. Udkhulul baba sujjada. Jadi sujjadan arti pertama rukkaan, sambil menundukkan kepala. Arti sujjadan kedua khadhi'in, mutawadhi'in, dengan penuh khusyuk. Enggak masuk dengan congkak mengangkat kepala, tidak, tapi menampakkan
seakan-akan menghadap sesuatu yang mulia, sehingga harus masuk dengan penuh khudu dan khusyuk. Arti ketiga, masuklah ke Baitul Maqdis itu setelah kalian masuk ke dalam qaryah, yaitu Baitul Maqdis. Setelah masuk, usjudu, sujudlah, syukron lillah, sebagai tanda terima kasih kepada Allah. Jadi kalimat sujada memiliki tiga arti. Sujadan artinya rukkaan, menundukkan kepala. Sujadan artinya khadi'ina, mutawadhi'in, dengan rendah hati, menampakkan kekhusyuan dan ketawadhuan. Arti ketiga, setelah masuk spontan sujudlah, sebagai syukur kepada Allah telah melaksanakan perintah untuk masuk ke Baitul Maqdis itu. Terus, wa qulu hittatun. Hatta yahud asalnya turun artinya. Di sini artinya hitta, sambil katakanlah hitta. Artinya hitta di sini, ya ungkapan ini katakanlah kalimat hitta. Ada yang mengatakan begitu. Kedua, katakanlah hutta anna dzunubana. Ya Allah, leburlah, jatuhkan semua dosa kita. Sampai sekarang di Baitul Maqdis itu ada salah satu pintu namanya Babu Hittah. Pintu Hittah yang itu dulu Bani Israel suruh masuk. Ketika masuk di sana supaya berkata hitta, atau dengan ucapan hutta anna, ya Allah, turunkan, leburkan semua apa yang ada pada kami dari dosa-dosa kami. Ada yang menafsirkan arti ketiga, wa qulu hitta, artinya katakanlah la ilaha illallah, lianna kalimat la ilaha illallah tahuttu dzunuba hatta, karena kalimat la ilaha illallah menghapuskan semua dosa. Disuruh masuk Baitul Maqdis dengan penuh khusyuk dan tawadhu, sambil berkata huttan, ampuni semua kita ya Rabb. Tapi Bani Israel, sekali lagi Allah mengatakan masuk dengan tawadhu, katakan hitta atau hutta anna naghfir lakum khatayakum, nanti akan kami ampuni semua dosa-dosa kalian. Wasanazidul muhsinin, ada tambahan, semua dosa kami ampuni. Tapi orang yang menerima dosa ini kan berbeda-beda orangnya. Untuk orang-orang yang selalu berbuat baik, bukan cuman kita berikan ampunan, akan kita berikan imbalan yang lain, bonus dari pahala demi pahala. Dan dalam Al-Quran selalu begini, al-muhsinin selalu memperoleh dari Allah tambahan. Nah, selalu orang yang menjadi muhsin, orang berbuat baik, selalu memperoleh tambahan. Kemarin kita bicarakan bagaimana Allah memberikan pada Musa ar-rusyda wal hukma li'annahu kana minal muhsinin. Bagaimana Allah memberikan pada Nabi Allah Yusuf al-hukma wal rusyda li'annahu kana minal muhsinin. Bagaimana orang-orang penjara yang dipenjarakan sama dengan Nabi Allah Yusuf, ketika mereka datang untuk menghadap Nabi Yusuf agar Nabi Yusuf mentakwilkan mimpi mereka. Kenapa mereka milih Yusuf? Karena mereka mengatakan inna naraka minal muhsinin, kamu tergolong orang yang baik. Jangan pernah Anda menganggap perbuatan baik yang kita lakukan itu sia-sia. Semua ada nilainya di hadapan Allah. Anda apabila melakukan kebaikan, Allah Al-Muhsin yang maha bijak, maha baik dan semuanya, tidak akan menghilangkan kebaikan seseorang. Kebaikan itu akan dibalas sekarang kepada kehidupan Anda, dibalas nanti kepada anak turunan Anda, kepada siapapun, tetapi itu ada nilai di sisi Allah, nggak pernah hilang. Jadi kalau orang ingin menjaga dirinya, berbuatlah baik. Perbuatan baik itu menjaga diri Anda. Karena Allah berfirman, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna la nudhi'u ajral muhsinin. Kami tidak akan sia-siakan pahala orang berbuat baik, tidak pernah sia-siakan. Kita masih ingat, pernah kita kaji surat Kahfi, Nabi Allah seperti Musa, kalimullah, salah satu Nabi ulil azm, Musa dengan Khidir alaihissalam. Mereka Nabi, dua-duanya Nabi, yang Musa ulil azm diperintahkan oleh Allah untuk membenahi tembok orang yang merubuh. Nabi loh ini, jadi tukang. Kenapa di tembok itu ya Allah? Karena tembok itu punya seorang anak, dua anak yatim. Bapaknya anak ini, bapak yang ketujuh, minas solihin, karena abuhuma solihah. Perbuatan baik dari
keturunan yang sekian, dalam riwayat ini cucu yang ketujuh. Karena itu datuknya pernah menjadi orang soleh, berbuat muhsin, Allah masih berikan pahalanya, nggak di masa dia saja, sampai di masa. Karena itu Imam Ja'far Shadiq ketika ditanya, apa ada manfaatnya orang yang mengatakan dirinya ini keturunan Nabi Muhammad, ya Imam? Apa manfaatnya? Kata Imam Ja'far, kamu membaca fakana abuhuma salihah. Kamu melihat bapaknya yang berbuat soleh itu bisa menguntungkan kepada cucunya ini. Kata orang itu, iya. Apakah Muhammad tidak lebih mulia dari bapak yang soleh itu, sehingga nggak bisa memberikan sesuatu untuk anak cucu turunannya? Kana abuhuma salihah. Inna la nudhi'u ajral muhsinin. Kita ketika berbuat baik untuk Allah, yakinilah tidak pernah sia-sia. Hari ini dibalas. Cuman memang kita ini kan mata pandangan kita kan kadang-kadang dangkal kita. Yang kita lihat itu sering dalam kita berdoa, dalam apa? Yang kita lihat kabul tidaknya itu yang datang pada kita. Contoh, juga perbuatan baik, saya berbuat baik, subhanallah sekian lama saya dibalas oleh Allah. Itu yang kita lihat. Kalau kita berdoa, yang kita mengatakan Allah mengabulkan doa kita, apa yang kita lihat? Mungkin saya mengatakan selamatkan saya dari problem, ternyata saya selamat. Atau saya minta rezeki, ternyata saya minta rezeki. Yang kita lihat itu, padahal ada bermacam-macam pemberian Allah yang kita tidak lihat dan kita nggak sadari. Dalam kehidupan kita sehari-hari ini, berapa banyak Allah menyelamatkan kita dari bencana yang kita nggak tahu. Jarang kita pikirkan. Yang kita pikirkan kalau kita minta uang Allah kasih, berarti Allah kabulkan. Tapi kam min bala'in dafa'tahu an. Berapa bencana yang semestinya datang, kamu selamatkan aku. Kita pun nggak tahu bencana ini yang mana. Tapi banyak dalam kehidupan kita Allah selamatkan ini. Kalau kita ingin menjadi orang yang ingin membentengi diri dari segala macam, ikutilah apa yang difirmankan oleh Al-Quran. Fa'ahsin innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah karena Allah mencintai orang-orang muhsinin. Begitupun dalam ayat ini, naghfir lakum khotayakum, kami ampuni semua dosa-dosa kalian. Tetapi nggak sama, orang yang muhsin nggak cuma mendapatkan ampunan dosa, wasanazidul muhsinin, dengan fi'il mudhari, kami terus akan berikan tambahan untuk mereka orang-orang yang muhsin, yang berbuat baik. Tetapi Bani Israel, fabaddala alladhina zalamu qawlan ghaira alladhi qila lahum, disuruh masuk dengan sujadan, maaf mereka masuk mundur, nyeret, zahifina bi astahihim, mundur nyeret, mereka dahulukan maaf belakang mereka ini, dubur mereka. Kemudian disuruh mengatakan hittah, mereka mengejek dengan mengatakan hintah, artinya gandum. Fabaddala alladhina zalamu qaulan ghairal ladzi qila lahum, mereka orang-orang yang zalim ini, yang melanggar Allah, merubah apa yang diperintahkan untuk mereka. Untuk berkata hittah, berkata hintah. Untuk masuklah sujadan, mereka malah masuk mundur, membelakangi dengan cara mengejek. Wa na'udzubillah. Ini cerita Bani Israel, tapi Al-Quran abadikan. Karena cerita ini pun bisa mengenai kita ketika kita lupa daratan. Wa na'udzubillah. Ketika kita meremehkan sesuatu, kita akan menjadi orang yang bereaksi di hadapan Allah dengan reaksi yang amat salah. Apalagi orang yang congkak. Allah menggambarkan orang congkak itu, idza qila lahu taqillah akhadhathu al-'izzatu bil its fahasbuhu jahannam. Ada model orang yang congkak, kalau dikatakan insaflah kamu, bertakwalah kepada Allah, taubatlah kamu, mendengarkan nasihat ini, akhadhatul izzah, tambah congkak dia. Kata Allah, fahasbuhu jahannam, orang ini enggak punya tempat kecuali di jahannam. Kapan orang menjadi begitu? Kalau dia sudah mulai meremehkan dosa kecil, akibatnya akan mendapatkan sanksi dari Allah,
melupakan semua ketentuan Allah dan akhirnya akan melawan Allah, wa na'udzubillah. Ini nanti Bani Israil masih belum selesai nih. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghaira alladhi qila lahum faanzalna 'ala alladhina zalamu rijsan minas sama'. Karena itu kemudian kami turunkan rizsan, bala, azab untuk mereka, bagi mereka orang yang zalim. Kenapa? Bima kanu yafsukun, karena mereka menjadi orang fasik. Fasik itu apa artinya? Keluar dari ketentuan Allah. Jadi kalau Allah menentukan ini halal, dia melanggar Allah, dia keluar dari ketentuan Allah. Allah menceritakan iblis, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Artinya kharaja an amri rabbi, dia berpaling dari perintah Allah. Wa na'udzubillah. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum faanzalna 'ala alladhina zalamu rijsan minas sama'i bima kanu yafsukun. Setelah ini masih ada lagi, mereka masih minta air dan Allah akan berikan air melalui tongkat Musa. Kita akan baca insyaallah minggu depan. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.